Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Faria Ramadhani, NIM 2017-454, jurusan Fakultas Hukum UMM akan menjelaskan mengenai arbitrase untuk referensi, yaitu dengan judul penyelesaian sengketa bisnis, yang mana pada buku penyelesaian sengketa bisnis ini terdapat yang pertama litigasi, yang kedua negosiasi, yang ketiga konsultasi, yang keempat pendapat mengikat, yang kelima mediasi, yang keenam konsilasi, yang ketujuh adjudikasi, yang kedelapan arbitrase, dan yang terakhir adalah penyelesaian sengketa daring. Buku ini diterbitkan oleh penulis dengan 3 orang, yang pertama Ismi Haryanti, Cita Trisana, dan Sudaryanto Pindurnomo. Selanjutnya, pada buku tersebut menjelaskan mengenai arbitrase, yang mana terdapat 2. Yang pertama, pengertian dan ruang lingkup arbitrase. Yang kedua, peraturan dan prosedur arbitrase di lembaga APS. Yang pertama, pengertian dan ruang lingkup. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah salah satunya dapat ditempuh melalui cara arbitrase. Ada yang menggolongkan arbitrase sebagai bagian alternatif penyelesaian sengketa atau dapat dikatakan APS. Dan ada pula yang menempatkan arbitrase di luar APS dan pengadilan. Arbitrase mirip dengan pengadilan karena prosedur acaranya seperti sidang pengadilan, sehingga disebut pula dengan kata lain quasi judicial atau semi pengadilan. Ada 5 asas hukum dalam arbitrase. Yang pertama, asas konsensualisme atau kesepakatan. Yang kedua, asas otonomi pihak atau parties autonomy. Yang ketiga, asas kosan hukum atau pars servanda. Yang keempat, asas istiqat bait atau good fight. Dan yang terakhir ada asas sederhana dan cepat. Selanjutnya, arbitrase juga memiliki sejumlah perbedaan dengan APS, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, prosedur arbitrase lebih rumit dan lebih formal dibanding dengan APS. Yang kedua, hasil akhir arbitrase berupa putusan arbiter yang bersifat final dan mengikat. Proses cara arbitrase lebih mirip persidangan di pengadilan. Hasil putusan arbitrase lebih mirip dengan putusan pengadilan yang bersifat menang atau kalah. Yang terakhir, ada arbiter bertindak aktif dan dominan dalam memimpin persidangan. Arbitrase sendiri berasal dari kata Latin yaitu arbitris, yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau perdamaian oleh arbiter atau wasit. Dalam Kamus Hukum Ekonomi Elips menyatakan bahwa arbitrase atau perwasitan adalah metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan memakai jasa wasit atas persetujuan para pihak yang bersengketa, dan keputusan wasit mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selanjutnya, yang kedua, peraturan dan prosedur arbitrase di lembaga APS. Masing-masing lembaga APS diperbolehkan membuat peraturan dan prosedur arbitrase asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Salah satu lembaga APS nasional yang menyediakan jasa arbitrase dalam bidang bisnis antara lain adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau dapat disingkat menjadi BANI. Penyelesaian sengketa secara damai melalui arbitrase BANI dilandasi etikat baik para pihak dengan berlandasan tata cara kooperatif dan konferatif. Kemudian BANI hanya akan memproses permohonan arbitrase jika ada perjanjian arbitrase yang salah satu isinya menyatakan bersedia mengikuti peraturan di prosedur arbitrase BANI. Selanjutnya, berikut adalah contoh bagian bagaimana cara melakukan arbitrase dan proses arbitrase di BANI. Arbitrase yang daripada review dari buku penyelesaian sengketa bisnis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya.